Dalam Alkitab dan dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa campur tangan laki-laki, bisa dikatakan demikian. Dan Yesus Kristus lahir tanpa campur tangan laki-laki, apakah Anda setuju dengan itu? Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa menurut Anda Yesus lahir tanpa campur tangan laki-laki dan menjalani seluruh hidupnya tanpa dosa? Mengapa secara khusus Yesus? Apakah kelahiran dan kehidupannya yang istimewa tidak memiliki tujuan khusus di akhir hidupnya? Mengapa ia harus menjalani hidup yang tanpa dosa sampai kematiannya? Anda lihat, kami umat Muslim percaya bahwa semua nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Itu adalah bagian dari keimanan kami. Oleh karena itu, kami tidak akan mencari-cari kesalahan pada Yesus. Apapun yang kami baca, jika itu mengatakan sesuatu yang bertentangan, kami akan menolaknya. Tetapi kami tidak akan menisbatkan kesalahan apapun kepada Yesus. Mengenai kelahiran ajaibnya, umat Muslim, lebih dari 1 miliar di dunia ini, meyakini bahwa Yesus lahir secara ajaib tanpa ayah. Sekarang, apakah itu membuatnya menjadi makhluk yang lebih unggul? Jika kelahiran ajaib tanpa ayah menjadikannya unik dan pantas untuk disembah, maka ada tokoh lain dalam kitab suci Anda, Alkitab, yang bahkan tidak memiliki ayah maupun ibu. Jika seseorang yang tidak memiliki ayah bisa dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka seseorang yang tidak memiliki ayah maupun ibu seharusnya lebih besar daripada Yesus, dan Anda seharusnya menyembahnya. Adam tidak memiliki ayah dan ibu. Tuhan menciptakannya, bukan? Jika Tuhan menciptakan Yesus tanpa ayah, lalu mengapa Anda tidak menyembah Adam? Baiklah, kalau begitu, bagaimana dengan Melkisedek, imam besar dari Salem dalam kitab Ibrani? Kami percaya dia adalah manifestasi Kristus. Ya, tetapi dengarkan. Salem berarti Salam, Yerusalem. Imam besar Salem. Abraham pergi kepadanya dan membayar persepuluhan kepadanya. Dia adalah sosok historis, bukan? Dalam kitab Ibrani, dia digambarkan sebagai sosok yang tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa awal, tanpa akhir. Siapa yang tidak memiliki awal dan akhir? Tuhan sendiri. Itu berarti, Melkisedek memiliki sifat-sifat Tuhan. Jadi, berdasarkan ini, seharusnya dia lebih layak disembah daripada Yesus. Yesus memiliki awal, dia lahir di kandang. Dia juga mengalami akhir yang tampak. Dia memiliki seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan. Dan setelah kelahirannya, ibunya harus disucikan setelah 7 hari, sesuai hukum Yahudi. Itu berarti kelahiran Yesus menjadikan ibunya najis selama 7 hari. Tetapi Melkisedek, dia tidak menjadikan ibunya najis karena dia tidak memiliki ibu. Dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki awal, dan tidak memiliki akhir. Dan sebagaimana Anda katakan, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Jadi, jika kita harus menyembah seseorang berdasarkan sifat-sifat ini, maka kita seharusnya menyembah Melkisedek, bukan Yesus, bukan Muhammad. Namun, Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa ia dan Bapa adalah satu. Tolong jawab itu. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu Yohanes pasal 10 ayat 30. Anda tahu, saya telah bertanya kepada para pemuka Kristen, apa konteksnya? Tapi mereka hanya menatap saya. Mereka tidak memahami maksud kata konteks. Saya berkata, yang Anda kutip itu adalah teks dari Yohanes pasal 10 ayat 30. Konteks berarti teks yang menyertainya, sebelum atau sesudahnya. Lalu orang itu terus menatap saya. Saya bertanya, mengapa? Apa yang salah? Apakah Anda tidak tahu konteksnya? Lalu dia bertanya balik, apakah kamu tahu konteksnya? Saya menjawab, tentu saja saya tahu. Tetapi sekarang kalian semua adalah misionaris.
saya ingin kalian memberi saya konteksnya. Konteks dari apa yang kalian kutip di Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Apa konteksnya? Yesus mulai berbicara tentang gembala yang baik, bahwa Dia adalah gembala yang baik yang bersedia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya darinya, melainkan Dia menyerahkannya secara sukarela. Dia adalah gembala yang baik. Dia juga mengatakan bahwa setiap orang yang masuk melalui pintu akan diselamatkan, tetapi mereka yang tidak mau masuk melalui pintu adalah pencuri dan pendusta. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup. Itu adalah konteksnya. Konteksnya adalah tentang hari Sabat, ketika orang-orang Yahudi mencoba menganiaya Yesus karena apa yang Dia lakukan pada hari Sabat. Dan ketika Dia berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang Bapa tunjukkan kepadaku," Dia mengklaim sebagai satu dengan Tuhan. Bukan, itu bukan konteksnya. Tidak ada satupun dari kalian yang mengetahui konteksnya. Jadi, mengapa orang Yahudi ingin merajam Yesus? Karena penistaan agama, jika Dia memang mengklaim sebagai Tuhan? Baiklah, anak-anakku, biarkan aku menjelaskannya kepadamu. Ini adalah Yohanes pasal 10 ayat 30, tetapi mari kita mulai dari ayat 23. Sekarang kalian boleh membuka kitab suci, mulai dari ayat 23 dalam Yohanes pasal 10. Ayat 23, dan Yesus berjalan di serambi Salomo di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian, orang-orang Yahudi datang mengelilinginya, artinya, mereka mengepungnya, dan berkata, ayat 24, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau adalah Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang." Dengan kata lain, mereka menuduh bahwa Yesus berbicara secara samar-samar dan tidak secara jelas menyatakan klaimnya. Maka Yesus menjawab, ayat 25, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Lalu Dia berkata, ayat 27 dan 28, "Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa." Kemudian Dia berkata, ayat 29, "Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar dari semua, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku." Lalu Dia menyimpulkan, ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang bagaimana seseorang yang telah menerima iman akan tetap dijaga oleh Tuhan agar tetap beriman. Dan Yesus sebagai guru akan memastikan bahwa mereka tidak tersesat. Aku dan Bapa adalah satu dalam arti bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dalam menjaga umat beriman. Tetapi orang-orang Yahudi sedang mencari kesempatan untuk menyerangnya karena mereka tidak menyukai pengajarannya. Dia sering mencela mereka dengan kata-kata seperti, "Hai orang-orang munafik. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kuburan yang dilabur putih. Hai generasi yang jahat dan penuh perzinaan." Tidak ada yang suka mendengar kata-kata seperti itu, jadi mereka mencari alasan untuk melawan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," mereka langsung mengambil batu untuk melemparinya. Ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang telah kuperlihatkan kepadamu dari Bapa-Ku, karena pekerjaan yang manakah kamu mau melempari aku?" Mereka menjawab, ayat 33, "Bukan karena pekerjaan baik yang kami melempari engkau, tetapi karena engkau menghujat Allah, sebab engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan diri dengan Allah." Sekarang, apakah Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan? Bagaimana Yesus menanggapi tuduhan mereka? Yesus berkata, ayat 34, "Bukankah ada tertulis dalam hukum Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Dia mengutip dari Mazmur pasal 82 ayat 6, di mana Tuhan berfirman kepada umatnya,
Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dalam bahasa Yahudi, kata Allah, Elohim, digunakan bukan hanya untuk Tuhan tetapi juga untuk hakim, nabi, dan pemimpin yang mewakili Tuhan. Bahkan dalam Keluaran pasal 7 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lihatlah, aku telah menjadikan engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, saudaramu, akan menjadi nabimu." Namun, tidak ada seorang pun dari bangsa Yahudi yang pernah menyembah Musa sebagai Tuhan. Jadi Yesus berkata kepada mereka, ayat 35 dan 36, "Jika mereka, yang menerima firman Allah, disebut Allah, mengapa kamu berkata bahwa aku menghujat Allah hanya karena aku berkata, aku adalah anak Allah?" Dalam konteks ini, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki hakikat yang sama dengan Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa dia maha kuasa, maha mengetahui, atau maha hadir. Sebaliknya, dia hanya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah dalam bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi untuk menyebut nabi dan orang pilihan Tuhan. Jadi, jika orang Yahudi menuduhnya mengaku sebagai Tuhan, itu karena mereka salah memahami maksudnya atau sengaja mencari-cari alasan untuk menyerangnya. Dalam kitab suci kami, dalam Wahyu, ya, kami memilikinya di sini menjelang akhir, dalam pasal 22 ayat 3, Kristus dengan jelas menyatakan bahwa Ia adalah Allah, yang awal dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Yunani bahwa Ia benar-benar mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Sekarang kami memilikinya, dan Ia berkata, dikatakan di sini dalam kitab suci ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada hal-hal ini, Allah akan menambahkan kepadanya tulah-tulah yang tertulis dalam kitab ini. Wahyu pasal 22 ayat 18. Dan pada ayat 19, dan jika seseorang menghapus dari perkataan kitab nubuat ini, Allah akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan. Saya harus menegaskan bahwa ini adalah wahyu ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini ada dalam kitab suci kami, dalam Alkitab kami. Dan ini adalah Kristus yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa Ia adalah Tuhan itu sendiri, bahwa mereka semua adalah satu. Kitab Wahyu ini, ya, kapan ditulis? Sekitar tahun 79 Masehi bukan? Kapan Injil Yohanes ditulis? Mungkin sekitar tahun 65 sampai 75 Masehi. Dan kitab mana yang ditulis hampir 100 tahun kemudian? Yohanes ditulis lebih dahulu, mungkin sekitar tahun 99 Masehi. Jadi, Anda lihat, Kitab Wahyu ini bukan berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Filipi, dan lainnya. Ini adalah buku mimpi. Kitab Wahyu adalah mimpi yang Anda miliki. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil kanonik. Ketika Yesus berjalan di bumi ini, Ia bersama para murid selama 3 tahun, berkhotbah kepada mereka, berbicara kepada mereka, berbicara kepada orang banyak. Pada satu titik dalam hidupnya, apakah Ia pernah mengatakan kepada siapapun, "Aku adalah Tuhan"? Apakah Ia mengatakan kepada siapapun untuk menyembah Aku? Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tunjukkan satu ayat saja. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Anda menyebutkan Yohanes dalam kitab Yohanes. Lihat, para muridnya bahkan tidak percaya, bahkan pada perjamuan terakhir, bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Jadi Filipus, salah satu dari mereka, berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan kami akan puas." Dan Yesus menjawab, "Belum tahukah kamu, Filipus, siapa aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Bapa ada di dalam aku, dan hidupku adalah wahyu dari pesan Tuhan kepada kalian." Dia berkata, "Jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa." Jadi, jika itu yang dimaksudkan, itu berarti Dia adalah Bapa, itu berarti satu.
Kamu mencari presiden? Aku berkata, lihat, jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat presiden. Dengan kata lain, aku adalah presiden, kan? Kamu lihat, Tuhan itu tak tampak, kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi, dengan kata lain, sekarang ayat itu harus dijelaskan lagi dalam konteks ini, Yohanes pasal 14. Duduklah, saya akan menjelaskan. Yohanes pasal 14, lihat, Yesus memberitahu mereka, dia berkata, lihat, aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu di rumah Bapa-Ku, ada banyak ruangan. Jika itu tidak demikian, aku pasti sudah memberitahumu, dan kemana aku pergi. Kamu tahu, dan cara untuk sampai ke sana. Kamu tahu kemana aku pergi dan cara untuk sampai ke sana. Para murid tidak mengerti, mereka berkata, Tuan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami bisa tahu jalan? Lihat, Yesus Kristus berbicara tentang hal-hal spiritual, dan mereka memahaminya seolah-olah itu adalah lokasi geografis, pergi ke Johannesburg, Bloemfontein, Nelspruit. Tidak, dia tidak membicarakan itu, dia berbicara tentang jalan menuju Tuhan, hal-hal spiritual. Tetapi mereka salah paham, mereka berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalan? Jadi, jawabannya adalah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini terlalu berat bagi mereka, ini terlalu berat bagi mereka, ini seperti berbicara tentang metafisika tinggi. Jadi mereka berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu akan cukup bagi kami. Thomas berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu akan cukup bagi kami. Jadi, sebagai jawabannya, dia berkata kepada Filipus, Filipus, kamu sudah lama bersamaku, dengan kata lain, kamu seharusnya tahu. Kamu orang Yahudi, kamu tahu bahwa menurut kita orang Yahudi, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan kapanpun, Tuhan tidak dapat dilihat kapanpun, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan dan hidup. Dan kamu sebagai orang Yahudi, bagaimana bisa kamu meminta hal yang konyol ini? Kamu ingin melihat Tuhan dengan mata fisikmu, Filipus? Kamu sudah lama bersamaku, mengapa kamu bertanya untuk melihat Bapa? Kamu seharusnya tahu lebih baik dari itu. Menurut agama kita, Tuhan itu tidak terlihat, dia bukan makhluk fisik yang bisa kamu lihat dengan mata telanjangmu, dengan mata fisikmu. Jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Berarti jika kamu mengerti aku, kamu akan mengerti siapa Tuhan. Kamu tidak akan membuat permintaan yang konyol seperti itu. Dia tidak mengklaim dirinya sebagai Bapa, dia tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya memberitahukan mereka bahwa jika kamu mengerti aku, kamu akan mengerti apa itu Tuhan. Kamu tidak akan membuat permintaan konyol seperti itu. Dia tidak mengklaim dirinya sebagai Bapa, dia tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya memberitahukan mereka bahwa jika kamu mengerti aku, kamu akan mengerti apa itu Tuhan. Kamu tidak akan membuat permintaan konyol seperti itu. Dan kata melihat dalam Alkitab itu sama, Yohanes yang sama berkata, melihat mereka tidak melihat, mendengar mereka tidak mendengar, mereka tidak mengerti, pemimpin buta dari orang buta. Ini adalah masalahnya adalah kamu salah menafsirkan kata-kata Yesus. Sekarang ketika kami mencoba untuk melihat ketika Tuhan berkata marilah kita dalam penciptaan, kami melihat bahwa Yesus ada pada awal mula itu, dan ini juga sesuai dengan kitab Yohanes pasal 1. Saya bersyukur atas kata-kata yang Anda katakan dari awal yang menyatakan bahwa Anda setuju dengan semua kitab Perjanjian Lama. Kami hanya berusaha untuk melihat hakikat Kristus, dan ketika Anda melihat, Anda tahu, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Meskipun begitu, dalam kitab pertama Yohanes pasal 5 ayat 7, itu berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu.
Sekarang ketika Anda melihat dalam kitab Kejadian, dalam Kejadian pasal 1, Anda akan melihat di sana bahwa pada awalnya Tuhan, dan ketika Anda turun ke ayat 26, itu juga berbicara tentang Tuhan berfirman, marilah kita. Dan ketika Anda berbicara tentang kita, itu adalah kata yang mengacu pada 2 atau 3 orang, kan? Jadi, kami percaya bahwa itu juga bisa berarti banyak orang, ya, itu bisa berarti jutaan, tapi kita berusaha untuk melihatnya bahkan dari pemahaman Ibrani atau konteks Ibrani, yaitu Elohim. Elohim berbicara tentang penciptaan, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Aku tidak mengenalmu, tetapi kamu mengatakan bahwa aku pernah mengatakannya, padahal itu tidak benar. Aku menerima Musa, Yesus, dan semua nabi. Aku menerima mereka semua sebagai kebenaran. Namun, aku tidak mengatakan bahwa aku menerima buku-buku yang mencantumkan nama mereka. Aku menerimanya secara keseluruhan dalam konteks yang benar. Aku hanya mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang Yesus katakan, dan aku setuju dengan semua yang Yesus katakan. Apakah kamu tahu tentang Alkitab huruf merah? Setiap kata yang diucapkan oleh Yesus ditulis dengan huruf merah dalam Alkitab. Namun, 90% dari perjanjian baru ditulis dengan huruf hitam, seperti kamu dan aku. Dengan kata lain, 90% dari perjanjian baru berisi kata-kata yang bukan berasal dari Yesus sendiri. Kami percaya bahwa kitab suci menafsirkan bagian kitab suci lainnya. Jadi, meskipun Injil mengatakan, pada mulanya adalah Irman, dan Irman itu bersama-sama dengan Allah, dan Irman itu adalah Allah. Dan Irman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kami percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan Dia sudah ada sejak awal, bahkan dalam penciptaan. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan"? Di mana Dia berkata, "Sembahlah Aku"? Sekarang Anda menggunakan kata-kata Yohanes. Yohanes yang mengatakan hal itu, dan Anda memberikan interpretasi bahwa ini berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan, "Aku adalah Tuhan," dan Dia juga tidak pernah berkata, "Sembahlah Aku". Sekarang, mengenai kutipan Anda tentang Tritunggal Kudus dari versi Alkitab King James yang diotorisasi dan versi Katolik Roma, ayat itu yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, yang berbunyi, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Memang ada dalam versi King James dan dalam versi Katolik Roma. Namun, dalam semua terjemahan modern, termasuk Revised Standard Version, RSV, ayat tersebut telah dihapus sebagai suatu fabrikasi. Apakah Anda tahu itu? Namun, sekarang Anda mengutip Alkitab yang paling mutakhir, RSV, yang diproduksi oleh 32 sarjana terkemuka dengan dukungan dari 50 denominasi yang bekerja sama, mungkin termasuk denominasi Anda. Mereka mengacu pada manuskrip paling kuno. Versi Katolik Roma juga merujuk pada otoritas kuno, tetapi RSV kembali ke yang paling kuno, sekitar 300 tahun setelah Yesus, sementara yang lain berasal dari sekitar 400 hingga 600 tahun setelah Yesus. Dalam otoritas paling kuno, ayat itu tidak ditemukan, itu adalah fabrikasi. Bahkan dalam gulungan Laut Mati, ayat itu tidak ada. Namun, ketika saya menunjukkan kepada Anda sesuatu dari gulungan Laut Mati, saya mengatakan bahwa nabi kebenaran yang disebutkan di sana adalah Yesus. Anda menolaknya dan berkata bahwa itu bukan kitab otoritatif Anda. Kitab otoritatif Anda adalah Alkitab, dan saya mengutip dari Alkitab Anda serta otoritas Alkitab Anda, yang telah menghapus ayat itu sebagai fabrikasi. Jadi, agama Anda didasarkan pada sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sekarang, Anda mengutip dari kitab Kejadian. Ayat pertama dalam Alkitab berbunyi, "Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi." Namun, terjemahan ini salah dalam setiap Alkitab di dunia. Kata dalam bahasa Ibrani untuk Allah di sini adalah Elohim. Dalam bahasa Ibrani, akhiran, im, menunjukkan bentuk jamak. Jadi,
Jika diterjemahkan secara harfiah, seharusnya berbunyi, pada mulanya, para Allah menciptakan langit dan bumi. Namun, Anda mengatakan bahwa Elohim adalah bentuk tunggal. Jika Tuhan mendiktekan kata itu kepada Musa dan Musa menuliskan Elohim, yang berarti para Allah, Anda seharusnya menerjemahkannya sebagai para Allah. Anda dapat memberikan catatan atau komentar bahwa dalam bahasa Ibrani, kata Elohim ini tidak merujuk pada lebih dari satu Tuhan, tetapi tetap saja, teks aslinya berbentuk jamak. Kemudian, Anda berbicara tentang Tritunggal. Anda mengatakan percaya pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai satu Tuhan. Namun, dalam katekismus Anda juga mengatakan, Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Tetapi mereka bukan tiga Maha Kuasa, melainkan satu Maha Kuasa. Katekismus Anda juga menyatakan, Bapa adalah pribadi, Anak adalah pribadi, dan Roh Kudus adalah pribadi. Tetapi mereka bukan tiga pribadi, melainkan satu pribadi. Ini terdengar seperti bahasa Inggris, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Anda mencoba membandingkan ini dengan seorang manusia yang bisa menjadi ayah, anak, dan suami pada saat yang sama. Namun, dalam katekismus, Anda menyatakan pribadi, 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 tetapi kemudian mengatakan bahwa itu bukan tiga pribadi, melainkan satu pribadi. Sekarang, kembali ke kata Elohim. Dalam bahasa Arab dan Ibrani, ada dua jenis bentuk jamak untuk jumlah dan bentuk jamak untuk kehormatan atau kebesaran. Jika Anda bertanya kepada orang Yahudi, mereka akan mengatakan bahwa Elohim adalah bentuk jamak kehormatan, bukan jamak dalam jumlah. Dalam Al-Quran juga ada penggunaan bentuk jamak kehormatan. Misalnya, Allah berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan kami yang menjaganya. Jika Anda bertanya kepada Muslim apakah ini merujuk pada tiga pribadi atau lebih, mereka akan mengatakan tidak. Ini hanya bentuk jamak kehormatan, bukan jamak dalam jumlah. Jadi, Anda tidak bisa mengambil satu aturan bahasa dan menerapkannya hanya ketika sesuai dengan keyakinan Anda. Anda harus jujur secara linguistik dan teologis. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Elohim adalah bentuk jamak kehormatan dan bukan berarti tiga dalam satu, mengapa Anda tidak mau menerimanya?